Suara mendesing. Kilatan petir melintas di langit saat Suke mendemonstrasikan petirnya tergesa-gesa dan berputar dalam jarak 10 km di sekitar desa. Dia membedakan antara utara, selatan, timur dan barat saat dia meletakkan spidol. Semuanya sudah siap. Yang tersisa adalah alam untuk mengambil jalannya sendiri. Suke kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling saat senyumnya membeku. Para pembudidaya abadi cepat mendekat. Jika mereka terus bergerak dengan kecepatan konstan ini, tidak akan ada cukup waktu untuk mendapatkan darah binatang buas yang berbeda dan mengorbankan darah untuk mengaktifkan mantra. Aku harus memikirkan cara untuk menghentikan mereka untuk membeli waktu bagi penduduk desa lainnya untuk mendapatkan pengorbanan darah yang diperlukan. Dia berpikir untuk beberapa waktu sebelum berbalik ketika bayangannya berkedip, berjalan menuju puncak gunung. Pada saat ini, para pembudidaya abadi tiba di gerombolan di puncak gunung. Mereka berdiri di atas pedang terbang mereka dan tangan mereka berada di belakang punggung mereka dalam posisi yang bermartabat. Jubah mereka mengepak tentang angin dan niat membunuh mereka terpancar keluar dari mereka. Para pemimpin kelompok adalah tetua sekte dari sekte yang berbeda dan kekuatan mereka sama sekali tidak biasa. Mereka adalah pembudidaya yang sangat terampil dari Golden Core Stage. Di antara mereka ada beberapa yang berasal dari fraksi Matahari Terbenam yang merupakan cabang dari sekte surgawi. Setelah mengetahui bahwa beberapa murid tidak diketahui, mereka melakukan penyelidikan dan menyadari bahwa mereka telah menghilang ketika mencoba memburu pelakunya yang mencuri harta dari sekte surgawi. Karena itulah yang terjadi, mereka memberitahu para sesepuh sekte yang pada gilirannya, mengaktifkan banyak orang dan menuju desa Pansan. Beberapa sekte lain telah mendengar tentang berita ini juga dan memutuskan untuk merespons dengan janji hadiah jika mereka bergabung dengan desa Pansan. Namun, kelompok yang terdiri dari lebih dari 50 pembudidaya ini telah datang jauh-jauh untuk menangkap seorang pembudidaya tak dikenal Key Refining Stage, yang tidak diketahui. Itu adalah lelucon yang sangat konyol. Beberapa pemimpin sekte yang memimpin rombongan mengerutkan alis mereka dan akan memanggil para pembudidaya nakal yang tidak terorganisir ke kelompok mereka. Tiba-tiba, beberapa sinar petir muncul di salah satu gunung di belakang desa Pansan. Segera setelah munculnya petir, sebuah bayangan bisa terlihat. Itu adalah Suke. Tetua sekte dan murid-murid mereka dapat mencocokkan deskripsi dengan fitur-fiturnya dan berteriak kaget, "Kamu adalah hal kecil kurang ajar? Mengapa kamu belum menyerah?" Suke berdiri di puncak gunung, mengangkat kepalanya dan menertawakan sekelompok pembudidaya abadi di depan. Dia kemudian mengutuk mereka, "Menyerahkan ibumu. Jika kamu punya nyali, datang dan tangkap aku." Beberapa sesepuh sekte semua tertegun oleh sikap kasarnya. Para murid yang berdiri di belakang mereka bahkan lebih terkejut. Situasi apa ini? Apakah pria ini gila? Seharusnya kita yang datang untuk membalas dendam. Kenapa dia bersikap marah? Bajingan, kamu mencari kematian? Pada saat yang sama, seorang sesepuh sekte pulih dari keterkejutannya dan mengekspresikan kemarahannya dengan mengumpulkan kekuatannya dan menyerbu ke arah Suke. Namun, ia segera ditahan oleh sesepuh sekte lain. Tunggu, hati-hati dengan rencananya yang licik. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa tetua semua menjadi waspada dan mengangkat kecurigaan mereka. Salah satu pembudidaya memindai visinya dan bersandar pada Suke. Segera setelah itu, wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Bagaimana mungkin? Orang ini telah berkultivasi sampai tahap bantalan inti. Petik 2. Apa? Segera, semua pembudidaya lainnya khawatir dengan wahyu ini. Menurut laporan yang ditulis, orang ini hanyalah seorang pembudidaya penyuling pil. Hanya beberapa hari telah berlalu dan dia sudah berkultivasi hingga ke core bearing stage. Bagaimana itu mungkin? Tidak bagus. Dia harus menemukan cara untuk menyembunyikan dan menipu tingkat kultivasinya yang sebenarnya yang berhasil menipu sekte surgawi. Itu benar. Tidak heran begitu banyak murid dari sekte aku hilang setelah mencarinya. Mereka pasti jatuh ke dalam perangkapnya dan jatuh ke skema orang ini berbisa. Selain itu, jika dia bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia mungkin tidak harus dari tahap bantalan inti dan bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Dia mungkin mencoba menipu kita. Semua orang berhenti. Mari kita beristirahat di puncak gunung di seberangnya dan jangan terlalu dekat dengan desa Pansan untuk saat ini. Beberapa pemimpin sekte di sekitar memerintahkan murid-murid mereka. Oleh karena itu, kelompok besar pembudidaya ini memutuskan untuk berbalik dan menuju gunung yang berlawanan. Suke bermain bersama mereka dan mengepalkan tinjunya. Dia kemudian berpura-pura disayangkan bahwa mereka tidak mendekati lagi. Ungkapan ini diperhatikan oleh para pembudidaya. Salah satu dari mereka kemudian berbicara, Tetua Liu sangat tajam dan jeli. Aku dapat mengatakan dari wajahnya bahwa dia terlihat sangat tidak senang bahwa kita tidak berhadapan langsung dengannya. Itu pasti karena Tetua Liu dapat melihat melalui rencananya dan berhasil untuk menghindarinya. Petik 2.
Semua tetua sekte lainnya mulai memegang tangan mereka dengan hormat. Tetua Liu bijak dan bijaksana. Jika itu bukan untuk pengamatan kamu, kami mungkin bahkan telah diperdaya untuk memasuki sarangnya dan jatuh ke dalam perangkapnya. Semua orang melebih-lebihkan aku. Benar-benar menyanjungku. Tetua Liu membelai jenggot putihnya dan tertawa terbahak-bahak saat dia mengangguk. Suke dapat mendengar peringatan dari sistem yang padam, memberitahukan kepadanya tentang keberhasilan aktingnya yang tangguh dan memberinya banyak poin akting yang tangguh. Ini menyebabkannya tidak sedikit kebahagiaan. Yang paling penting adalah dia berhasil mengulur waktu. Hati Suke tertawa pelan. Di permukaan, dia tampak sangat tidak bahagia saat dia berdeham dengan dingin. Dia kemudian menoleh ke para penggarap yang berkumpul di sekitar gunung di seberang. Anggap dirimu beruntung. Tuan aku mengatakan kepada aku, siapapun yang berani melangkah 1 inci ke desa Pansan akan mati dengan mengerikan. Orang-orang kemarin adalah contoh terbaik yang bisa aku berikan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghirup udara dingin dalam ketakutan. Menguasai. Sial. Dia sangat licik. Jadi sepertinya master orang ini juga telah datang dan bersembunyi di suatu tempat, mencoba memikat kami. Tidak heran begitu banyak murid Core Bearing Stage akhirnya hilang. Mereka mungkin dibunuh oleh tuan orang ini. Beberapa tetua sekte mengerutkan alis mereka dengan curiga ketika mereka saling memandang dengan gugup. Mengikuti kata-kata Suke, mereka menjawab, siapa tuanmu? Suke mengangkat kepalanya kembali dan tertawa. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menjawab dengan dingin, haha. Kamu sekelompok orang yang tidak berharga. Apa hak kamu untuk mengetahui nama murah hati tuanku? Jika kamu bijak, kalian semua akan tergesa-gesa berlutut dan bersujud arah desa Pansan. Setelah itu, tersesat. Jika kamu memutuskan untuk membuat murka tuanku, dia pasti akan mengosongkan semua kamar harta kamu, sebelum memusnahkan semua anggota keluarga kamu. Petik 2. Kamu benar-benar memiliki harapan mati. Seorang kultivator tua dengan temperamen yang berapi-api meniupkan udara ke janggutnya saat dia berteriak dengan marah. Dia mencengkeram pedang terbangnya dan bergegas menuju Suke. Namun, dia sekali lagi ditahan oleh tetua Liu. Tunggu, orang ini benar-benar penuh dengan rencana dan tipu daya. Tidak bisakah kamu melihatnya? Dia dengan sengaja berusaha membuat kita gelisah dan menipu kita untuk pergi. Selain itu, tuannya jelas bukan orang yang sederhana dan pasti lebih kuat dari kita semua. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan sikap tak kenal takut ini. Teman-temanku, tolong tetap tenang. Setelah tetua Liu selesai berbicara, semua orang di sekitar merasa seperti mereka telah disiram dengan air dingin dan sedikit gemetar. Mereka kemudian berpikir pada diri sendiri tentang bagaimana mereka hampir jatuh ke perangkapnya sekali lagi. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 20 poin tindakan sulit. Suke berdiri di puncak gunung di belakang desa Pansan ketika dia mendengarkan kata-kata tetua Liu dan semua persetujuan mereka. Segera setelah dia mendengar sistem berbunyi di kepalanya, menandakan keberhasilan aktingnya sekali lagi, dia hampir mengungkapkan kebahagiaannya. Ini tidak mudah menabrak sekelompok orang yang dikepalai babi sebagai musuh. Oleh karena itu, ia meletakkan tangannya di pinggul dan menghadapi kelompok pembudidaya abadi di pegunungan dan mulai membangkitkan dan mengagitasi mereka sekali lagi. Ayo ke sini kalian semua. Datang dan tangkap aku. Bukan masalah besar bagiku untuk bertarung hanya dengan 1 tangan. Mungkin aku akan melempar kaki tambahan juga? Kamu datang atau tidak? Jika kamu tidak datang, aku akan pergi. Sialan, kamu benar-benar tidak datang? Sepanjang hidupku, yang aku doakan hanyalah bertemu dengan lawan yang baik tetapi aku tidak akan pernah bisa menemukannya. Kecuali aku tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia ini? Jika itu masalahnya, aku harus mengubah namaku menjadi mengemis kegagalan. Suke kemudian berpura-pura menjadi ahli yang sangat bosan dan mengangkat kepalanya dengan kecewa saat dia menghela nafas. Para pembudidaya yang berseberangan dengannya sudah siap untuk ini dan tidak bisa dipaksa untuk berkelahi. Sementara ini terjadi, penduduk desa di desa Pansan sedang bergegas, membuat persiapan. Menurut instruksi Suke, mereka pergi ke ladang untuk berburu ular di selokan. Begitu mereka menangkap ular, mereka mendapatkan darahnya. Yang lain pergi ke sungai terdekat dan bahkan lebih banyak lagi pergi ke hutan untuk berburu burung gereja. Semua orang menggabungkan upaya mereka untuk melaksanakan instruksi. Tak lama, mereka memiliki 3 nampan darah segar yang siap di desa. Tetua Abadi Su memerintahkan kita untuk mendapatkan darah ini. Tapi apa alasannya? Itu benar. Ini hanya darah binatang. Bisakah mereka menghentikan makhluk abadi dari menyerang kita? Semua penduduk desa tampak khawatir dan cemas di wajah mereka ketika mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Xiao Rou mengangkat tangannya dan menjawabnya dengan tulus, teman-teman desa, jangan khawatir. Brother Suke pasti akan melindungi kita.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah di balik gunung. Hatinya berbicara, aku percaya saudara Suke. Sementara itu, Suke masih berdiri di puncak gunung tetapi tidak berusaha untuk memusuhi pembudidaya lawan. Setelah semua ejekan itu, dia agak lelah. Dia menoleh untuk melihat desa Pansan, tepat di bawah pegunungan. Keahlian kultivasinya yang tinggi memungkinkannya untuk melihat jauh ke depan di desa di bawah. Dia dapat melihat bahwa mereka berkumpul bersama di desa dan dia menduga mereka berhasil mengumpulkan darah dari 3 binatang yang berbeda. Dapat juga dikatakan bahwa satu-satunya bahan yang hilang pada saat ini adalah darah harimau. Setelah itu, mengaktifkan mantra Four Direction Desolation akan sangat mudah. Suke melihat sekeliling dan menatap ke gunung di mana banyak pembudidaya abadi telah berkumpul. Dia mendengus pada mereka sebelum tertawa dengan dingin, kalian adalah sampah. Karena kamu tidak berani bertarung denganku, aku akan kembali tidur. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melompat ke hutan. Segera setelah itu, dia menggunakan mantra Lightning Haste sekali lagi dan buru-buru menjelajahi hutan, mencoba menemukan seekor harimau. Para kultivator di seberang menatapnya dengan putus asa sebelum berbicara dengan suara pelan. Keterampilan kultivasi orang ini sangat aneh. Dia bahkan bisa mengendalikan halilintar, yang tidak pernah terjadi. Majikannya pasti seseorang yang kuat, namun kita belum pernah mendengar ada orang yang sangat kuat muncul belakangan ini. Siapa itu? Mengapa kita tidak berpura-pura memberikan hormat kepada tuannya dan mengunjunginya? Begitu kita menemukan siapa dia, kita mungkin dapat membuat penilaian yang akurat dan bertindak sesuai. Tidak, sama sekali tidak. Tetua Liu berbicara sekali lagi. Dia mengutak-atik janggutnya dan berbicara dengan suara lembut. Niat awalnya adalah untuk membuat kita gelisah dan membujuk kita ke tempat dia berada. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk pergi. Rencananya harus memikat kita kemanapun dia pergi. Itu akan menjadi alasan yang bagus bagi tuannya untuk membantai kita. Semuanya, tolong jangan jatuh hati karenanya. Petik 2. Tapi kita tidak bisa tetap di sini dan menunggu? Seseorang mengerutkan kening dan menjawab. Semua orang yang hadir menemui jalan buntu untuk melanjutkan. Oh, aku punya ide. Seorang lelaki tua berseru, menyebabkan beberapa orang terkejut karena suaranya yang keras. Tetua Wang, apa maksudmu dalam ledakan tiba-tiba? Seorang lelaki tua lain mengungkapkan ekspresi tidak baik ketika dia bertanya. Ekspresi Tetua Wang adalah ngeri dan kaget ketika dia menatap desa Pansan dengan waspada. Dia kemudian berbicara dengan perlahan dan hati-hati, aku ingat sesuatu. Master orang ini bisa jadi orang itu. Siapa? Minat semua orang terguncang karena semua tampak bersemangat pada Tetua Wang untuk memberikan penjelasan. Tetua Wang kemudian bergumam pada dirinya sendiri, masalah ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, aku sedang bepergian keliling dunia. Ketika aku tiba di Ling Nation, aku mengunjungi sekte besar di sana. Untungnya, aku berteman dengan pemimpin sekte sebuah sekte dan dia memberitahu aku sebuah legenda. Oh, semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Wang melanjutkan, menurut legenda ini, ada makhluk besar dan berkuasa di dunia kultivasi. Namanya Duan Jiu De. Temperamen orang ini sangat labil dan menikmati menjarah teluk-teluk harta karun orang dan sekte lain. Dalam suasana hati yang baik, dia akan memusnahkan seluruh sekte dan semua anggota keluarga mereka. Dia dikenal sebagai orang yang keji dan jahat. Namun, masalahnya adalah tingkat kultivasi dan keterampilannya sangat kuat. Tidak cocok untuknya. Petik 2. Apa? Sebenarnya ada orang seperti itu di dunia kultivasi? Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut. Semua orang tahu bahwa tidak ada kekurangan cerita seperti itu, di mana pembudidaya menggunakan berbagai trik untuk mencuri barang berharga. Namun, sebagai makhluk yang kuat, sebagai seseorang yang bahkan lebih kuat daripada makhluk abadi di tahap transformasi bayi, ia akan dianggap sebagai senior yang memerintahkan rasa hormat. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Jika ada yang ragu, yakinlah bahwa ini benar-benar benar. Jika bukan karena fakta bahwa aku secara pribadi menyaksikan temperamen dan sikap aneh Suke ini, menambah fakta bahwa ia mencuri harta dari sekte surgawi, aku tidak ingat cerita ini. Apakah itu berarti, orang ini bisa menjadi murid dari Duan senior itu? Ya, maka itu tidak baik bagi kita untuk menyinggung mereka. Tapi, sekali lagi, sulit dikatakan. Jika Duan Jiude ini benar-benar mengesankan, dia mungkin tidak akan datang ke desa miskin dan tetap di sini. Jika tidak, haruskah kita mengirim seseorang untuk meminta bantuan dari sekte surgawi? Tidak, itu tidak akan terjadi. Jika sekte surgawi datang, tidakkah itu berarti bahwa hadiah dan hadiah kita tidak akan diberikan kepada kita lagi? Itu benar. Faktanya, karena dia mencuri harta milik sekte surgawi, mereka akan merebut kembali harta itu untuk diri mereka sendiri begitu mereka menangkapnya. Maka, kita tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Itu masuk akal. Tidak peduli apa,
kita tidak bisa datang jauh-jauh ke sini tanpa alasan ya. Sama seperti para petani abadi yang menebak dengan liar, Suke sudah mengelilingi setengah dari kawasan hutan di sekitar desa Pansan. Karena dia memiliki kekuatan yang memungkinkannya melakukannya dengan cepat, itu bukan karena dia pekerja keras. Setengah jalan ke puncak gunung, ada sungai. Dia kemudian menyadari bahwa seekor harimau tua sedang beristirahat di sampingnya. Singkatnya, harimau ini sangat berbeda dari harimau yang dapat ditemukan di bumi. Itu memiliki kerangka besar, hampir sebesar badak. Itu memiliki sepasang gigi panjang yang menonjol keluar dari depan mulutnya dan tampak persis seperti binatang yang telah lama punah di bumi, gigi pedang. Namun, dengan tingkat kultivasi Suke saat ini, berhadapan dengan harimau seperti itu tidak sulit sama sekali. Suara mendesing, petir di bawah kakinya menyapu hutan, saat teknik lightning haste ditunjukkan. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang harimau, gigi tajam itu. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengayunkan pedangnya ke atas pada bagian belakang harimau. Kaca, suara tulang pecah menjadi fragmen bisa didengar. Dan harimau, gigi pedang itu dikalahkan tanpa tahu apa yang terjadi. Tidak membuang waktu lagi, Suke mengambil bangkai harimau dan membawanya kembali ke desa. Penduduk desa telah menunggu cukup lama baginya untuk muncul. Begitu mereka melihat ke arah hutan dan melihat Suke membawa harimau, semua orang tercengang. Saat itu, Suke tidak punya banyak waktu untuk bertindak tangguh. Dia buru-buru menyuruh semua orang untuk mengeringkan darah harimau itu. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangan untuk memberi isyarat agar mereka membawa nampan darah dari 3 hewan lainnya dan menyimpannya di ruang penyimpanan dalam sistem. Tidak lama kemudian, darah dari harimau telah terkuras juga. Waktu adalah yang terpenting dan Suke bahkan tidak punya waktu untuk berlama-lama dan bercakap-cakap. Dia buru-buru menyulap petir tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Dia harus menyiapkan semua pesona yang diperlukan sebelum kelompok pembudidaya memutuskan untuk memasuki desa. Itulah satu-satunya cara dia tahu cara memastikan keamanan mereka. Proses memperoleh darah secara mengejutkan berlangsung lancar. Suke kembali ke 4 sudut tempat ia meletakkan spidol sebelumnya. Dia kemudian menumpahkan darah ular di front timur di mana darah naga hijau timur diperlukan. Darah merembes ke tanah saat bumi melahapnya dengan lapar. Tak lama, gambar merah naga totem besar muncul dari bawah tanah, di atas spidol. Suke kagum dengan ini tetapi tidak punya waktu untuk mengaguminya. Dia kemudian buru-buru berbalik ke lokasi kura-kura hitam dan menuangkan darah di atas spidol juga. Demikian pula, totem kura-kura hitam besar muncul di atas spidol. Tak lama, dia berada di penanda keempat dan terakhir, menuangkan darah burung ke tanah. Tiba-tiba, gelombang besar dan riak dikirim dalam radius 10 km dari desa Pansan. Yang kedua darah burung gereja itu telah membeku di tanah, sebuah suara menusuk keras terdengar dari langit, mirip dengan tabrakan guntur dan kilat. Ledakan. Detik berikutnya, energi diambil dari sekitar, termasuk langit dan bumi dan bersatu di udara, tepat di atas desa Pansan. Tak lama kemudian, energi membentuk pusaran besar yang berputar sangat dalam dan dengan rakus menyerap lebih banyak energi dari lingkungan. Setelah pusaran menyerap energi yang cukup, pusaran itu dengan cepat berubah menjadi layar pelindung berbentuk bola yang menutupi seluruh desa dan area manapun dalam radius 10 km. Segera setelah itu, sinar cahaya yang terang mekar dari semua arah desa dan bersinar terang di atas kepala, seperti segudang bintang di atas. The Four Directions Desolation telah diaktifkan. Kekuatan yang menyapu desa dan menyebabkan getaran begitu kuat sehingga mengejutkan penduduk desa. Mereka semua mendongak dengan mulut dan mata terbuka lebar ketika mereka menatap lampu dan perisai pelindung. Mereka mengira bahwa pembudidaya abadi telah menyerang dan menakuti mereka, menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Sebagian besar dari mereka berlutut, memohon perlindungan dewa-dewa mereka. Suke buru-buru bergegas kembali dan melihat pemandangan penduduk desa berlutut. Dia kemudian terdiam kaget dan bertanya, "Kalian berlutut untuk apa?" "Ini mantra yang aku sulap. Rekan-rekan desa, tolong bangkit. Tidak ada yang akan menggertak atau mengambil keuntungan dari kamu di masa depan." Mantra. Semua penduduk desa bertanya dengan kaget. Jadi ini mantra pelindung? Tapi, apakah lapisan tipis pelindung seperti itu mampu menangkal begitu banyak pembudidaya abadi? Para penduduk desa memandang ke atas mantra pelindung dengan kagum. Beberapa memiliki keraguan tetapi tidak berani menyuarakannya. Namun, wajah Xiao Rou tampak lega dan kagum ketika dia berlari. "Saudara Suke, apakah kita benar-benar aman?" "Tentu saja itu benar. Kami benar-benar aman." Suke tersenyum. Melihat sikap Xiao Rou yang menggemaskan, ia tidak bisa menahan diri dan dengan lembut menjepit pipinya. Xiao Rou membeku kaget saat wajahnya memerah malu karena malu. Melihat dia yang pemalu ini, Suke tertawa keras, "Haha. Baiklah, kalian semua menunggu di sini dan menyaksikan bagaimana aku mengumpulkan tulang-tulang mereka." "Ah,
Kakak Suke, tidakkah kamu tinggal di sini bersama kami? Xiao Rou bertanya, jelas masih ketakutan. Aku akan kembali setelah aku selesai dengan mereka. Mantra ini disihir untuk melindungi dirimu sendiri dan penduduk desa lainnya. Hanya denganmu yang aman aku bisa fokus untuk mengklaim nyawa mereka. Tapi ada banyak dari mereka. Xiao Rou menjawab dengan khawatir. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang daripada yang mereka miliki saat ini, aku tidak akan membiarkan mereka menggertak orang-orang di desa kita. Suke berbicara dengan keras. Sikap tanpa pamrih dan kesediaannya untuk mengambil risiko keselamatannya bagi penduduk desa menyentuh semua orang yang hadir. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 5 poin sulit akting. Sistem berbunyi, menyebabkan Suke tertawa. Haha, aku akan segera kembali. Semuanya, tolong jangan khawatirkan aku. Ketika dia selesai, dia memanggil mantra petir tergesa-gesa dan sambaran petir melilitnya, membawanya ke puncak gunung. Pada saat ini, para pembudidaya abadi telah lama memperhatikan gerakan tanah yang bergetar saat mereka mencari sumbernya dengan panik. Apa yang terjadi? Pasti seseorang telah merapalkan mantra pembatas. Riak-riak yang diciptakan oleh mantra itu cukup besar. Tetapi jika dilihat lebih dekat, mantra itu terlihat sangat biasa dan biasa saja, tanpa banyak kekuatan. Ya, itu benar. Ada lapisan cahaya yang menutupi desa tetapi terlihat jauh lebih lemah daripada mantra yang kita gunakan untuk melindungi gunung sekte kita sendiri. Ini hanya halangan kecil bagi kami. Setelah semua orang melihat lebih dekat mantra, mereka menggelengkan kepala dengan jijik. Hanya sesepuh Liu yang tetap tenang dan tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia berteriak, "Oh, tidak. Kami telah ditipu oleh cacing kecil itu. Jika benar-benar ada makhluk yang kuat di dalam desa Pansan, mengapa ada kebutuhan untuk pesona perlindungan?" Semua orang mendengarkan sebelum berdiskusi. Itu benar. Selain itu, mantra yang sederhana dan rata-rata seperti itu tidak seperti itu dilemparkan oleh seorang pembudidaya yang kuat. Tetua Liu membelai janggutnya dan tertawa terbahak-bahak, "Haha. Kami bodoh dan jatuh karena tipuan liciknya." Saat ini, ia harus berpikir bahwa ia pintar dan dengan demikian melemparkan pesona pelindung ini. Namun, dengan melakukan itu, ia mengungkapkan kekurangan dalam rencananya. Semua orang, aku berani berjanji, tidak ada pembudidaya yang kuat di desa Pansan. Mari kita hancurkan mantranya. Petik 2. Ketika dia berbicara, Tetua Liu memutuskan untuk memimpin tuduhan dalam memecahkan mantra. Dia memiliki ekspresi gagah di wajahnya saat dia menginjak pedang terbangnya dan terbang ke udara. Para murid yang mengikuti sesepuh Liu mengambil pedang terbang mereka dan memutuskan untuk membunuh jalan mereka juga. Tiba-tiba, bayangan muncul, terbang dari desa Pansan dan menyerupai sambaran petir. Suatu saat, dia tampak agak jauh. Selanjutnya, ia muncul di atas sesepuh Liu di udara. Elder Liu bisa merasakan bayangan menjulang di atas kepalanya saat dia melihat ke atas dengan ganas. Suara mendesing, kilatan petir meluncur melewati penglihatannya, menyebabkan Tetua Liu bersumpah. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, bahkan sebelum dia bisa bereaksi dan melarikan diri, sepasang kaki yang berbau tajam turun dengan keras di kepalanya.